Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 7 November, hari Minggu biasa pekan ke-32. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Saya akan membacakan dari kutipan bacaan singkat. Ayat 41 sampai 44. Pada suatu hari sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kemiskinan janda miskin tapi tetap berbuat kasih, meskipun mempersembahkan sedikit derma, justru dipuji oleh Tuhan Yesus. Janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Dari kutipan sabda Tuhan, kita menemukan sikap iman pada si janda itu yang patut kita teladani, semangat berbagi. Kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri si janda itu tidak mengendorkan semangat untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Dalam bacaan pertama juga dikisahkan janda dari Sarfat itu, sehingga kedua janda ini dalam bacaan-bacaan yang kita dengar bersama punya iman yang besar. Sekalipun mereka menderita kekurangan, mereka tetap percaya Allah tidak meninggalkan umatnya. Jumlah yang sedikit itu pun berkat Tuhan bagi mereka yang patut disyukuri. Mereka tetap ingin berbagi karunia Tuhan itu kepada sesamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, karena seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita dan pandangan kita, kalau kita itu memberi, itu pasti kita punya kelebihan, kita punya kekayaan, atau hal-hal yang kiranya aku sudah cukup, maka aku akan memberikan. Sehingga ketika aku kurang, aku masih punya sedikit,
di pikiran kita, aku nggak bisa memberi, nanti untuk aku bagaimana, untuk diriku, untuk keluargaku, dan lain sebagainya menjadi alasan-alasan kita. Maka kita hari ini diajak untuk menyadari dan percaya bahwa sedikit bukan berarti tidak ada artinya. Teladan para janda yang hari ini kita dengarkan kisahnya, memberi bukan karena kelebihannya, tetapi karena kekurangannya. Ia memberi jauh lebih dari kemampuannya, seluruh nafkahnya dan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini bahwa keterbatasan dan kekurangan kita itu tidak menghalangi kita untuk semangat berbagi dan berpartisipasi atau bersolider dengan saudara-saudari kita yang berkekurangan. Maka marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diteguhkan dan dipanggil yang sama untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan dan sesama kita. Jangan menunggu kita punya kelebihan. Apapun yang ada pada kita ini patut kita syukuri dan kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan apa yang kita miliki. Tidak hanya secara materi, bisa pikiran, waktu, dan apa yang ada serta kesempatan-kesempatan dalam diri kita ini. Mari kita berikan kepada gereja, kepada Tuhan untuk karya pelayanan di dunia ini. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.